Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Cuaca cerah tapi tetap saja udaranya sejuk. Ini memang bulan-bulan Januari ini udara tidak menentu. Kalau orang dulu nyebutnya karena Januari itu singkatannya ini ya Mbak Agi ya, hujan saban hari. jadi, jadi tiba-tiba bisa jadi tadi saya lihat gerimis, cuaca di sekitar tempat saya gerimis, terus kemudian tiba-tiba cerah, nanti sore bisa hujan lagi. Situasinya tidak bisa diprediksi seperti situasi politik kita hari-hari ini. Kan gitu. Kembali Anda berjumpa dengan saya Hetsbun Arif dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Pemirsa mungkin Anda juga melihat nih di medsos, beberapa hari terakhir ini yang ramai adalah soal kerangkeng itu ya, kerangkeng manusia gitu ya Mas Hersu. Dan ada satu lagi yang viral juga, yaitu mengenai Brigjen Junior Tumilaar ya Mas Hersu ya, yang beliau marah-marah di Sentul City itu. Ya. Dan seperti biasa, kita akan ajak Anda dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network. Oke, kita mulai dari mana Mbak Agi ya, karena kalau Junior Tumilaar ini kaitannya itu dengan Sentul City kan ya, Sentul City yang kemarin Anda tahu pasti ribut-ribut dengan Rocky Gerung dan katanya sudah berakhir damai gitu ya. Rupanya mereka ini punya sengketa lagi di tempat yang lain, walaupun lahannya nggak jauh, itu namanya Bojongkoneng tadi disebut-sebut, itu lapangan tembak ya. Dan di sini ada satu hal, berarti Brigjen Junior Tumilaar ini adalah orang yang konsisten dalam membantu persoalan-persoalan rakyat, terutama berkaitan dengan tanah. Ini karena kalau tidak salah ini berkaitan dengan ininya Mbak, latar belakang dia sebagai korps Zeni gitu ya, yang juga dia memahami persoalan-persoalan semacam ini. Dan rupanya meskipun dia di Manado kemarin dia sampai dicopot jabatannya dan dipindahkan jadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, tapi jiwa dia terhadap pembelaan rakyat itu sesuai seperti dia katakan sebagai tentara rakyat nggak hilang di mana-mana gitu ya. Itu luar biasa ya Mas Hersu. Ya. Ini menarik kasus ini, dan yang di Langkat tadi juga menarik juga. Oke, silakan Anda mau mulai dari mana? Langkat dulu atau dari Sentul City dulu? Atau Langkat ya? Silakan Mbak, Langkat. Oke, kita mulai dari Langkat. Kalau teman-teman penonton Off the Record melihat ke belakang, ternyata masalah soal manusia atau kerangkeng manusia di rumah Bupati terbit rencana ini ternyata justru sudah dia buka Mas Hersu dari sejak tahun lalu, yaitu bahkan durasinya ada sekitar videonya tuh 22 menit lah lebih begitu, dan itu di-upload di Info Langkat. Info Langkat ini kalau saya lihat itu isinya adalah kegiatan-kegiatan bupati begitu ya, sosialisasi tentang COVID dan sebagainya, juga kegiatan dari Ibu Bupati begitu, kegiatan Dharma Wanita, bertemu dengan rakyat dan sebagainya. Dan salah satu kontennya itu adalah soal itu tadi. Tonton dulu Mbak ya, kita tonton dulu sebentar ya ininya ya. Ya. Kontennya ya, oke ya. Kalau fasilitas dibilang itu ya makanan udah pasti untuk makanan sehari-hari dan semua kesehatan seperti kita lah, seperti apa yang kami lakukan di dalam rumah tangga, begitu juga yang kami berikan fasilitas kepada mereka. Jadi untuk menu makanannya bagaimana ini Pak? Apakah ada ditentukan secara khusus? Lalu untuk obat-obatan medisnya tadi seperti Bapak bilang juga kan, bagaimana itu Pak? Dalam hal ini saya beserta Ibu berkoordinasi tentang menu makanan. Kami lihat apa menu makanan kami sehari-harinya, itu yang kami sudah jadwalkan kepada mereka juga, sudah kita lakukan. Itu saya serahkan penanganan kepada Ibu. Itu menu makanan kepada bagi rehapan, bukan rehab pembinaan itu tentang makanan menu itu, dan semuanya itu Ibu yang menangani tentang kesehatannya pun. Berarti Ibu juga ikut andil? Iya, karena Ibu kan salah satunya dari kesehatan. Iya. Dari kesehatan, dan untuk kesehatan ini Ibu yang lebih paham. Itu Ibu yang menangani. Nah, itu tadi kontennya tuh Mbak Agi. Anda bisa nonton sendiri. Jadi rupanya ini bukan kegiatan yang sembunyi-sembunyi ya.
Iya, betul. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar kita ya, Mas Hersu. Dalam hal ini, yang namanya seorang bupati, wali kota, itu kan dia punya hak untuk dikawal juga. Ya kan, Mas Hersu? Dia ada fasilitas lah pengawalan dari kepolisian dan sebagainya. Apalagi di situ dia juga mengajak tamu, terbuka begitu. Jadi orang bisa melihat, diajak sama dia ke lahan di belakang rumahnya dan melihat kerangkeng itu yang ada 2 kerangkeng ukuran 6x6 gitu. Dan kemudian bahkan di konten itu dia mengatakan bahwa ini sudah berlangsung selama 10 tahun dan berapa jumlahnya? Ya ada sekitar 2.000 sampai 3.000 orang begitu. Terus kemudian tapi dia mengakui bahwa ini bukan rehabilitasi. Nah, di titik itu rupanya dia tahu bahwa kalau sudah dinamakan rehabilitasi maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu saya baca di persyaratan di websitenya BNN gitu, itu adalah rupanya tidak menjadi wewenang BNN gitu ya. Kalau seandainya kita akan membuka klinik rehabilitasi, rupanya misalnya tenaga kesehatan atau masyarakat atau yayasan bisa membuka itu, Mas Hersu, atau lembaga sosial gitu ya. Tapi harus atas izin dari Kemenkes. Dalam hal ini adalah Dinkes mungkin kalau di daerah ya, atau juga bisa dari Dinas Sosial atau Kemensos. Kalau seandainya yang membuka panti rehabilitasi itu adalah lembaga sosial begitu. Nah, sementara BNN sendiri hanya memberikan guideline dari ini loh yang harus dilakukan ini gitu. Nah, ini rupanya ya namanya masyarakat. Kalau saya lihat dari beberapa wawancara media dengan masyarakat, ini kasihan sekali Mas Hersu, masyarakat ini. Mereka rupanya tidak tahu lah. Ya, kita bayangkan, saya juga ada keluarga dan juga teman. Kalau kita sudah ada salah satu dari anggota keluarga kita, taruhlah anak atau ponakan, terkena narkoba dengan kelakuannya yang demikian mengganggu begitu ya, itu bisa menyebabkan keluarga berantakan. Apalagi kalau terjadi pada keluarga yang mohon maaf kekurangan begitu. Jadi rupanya mereka dengan janji atau iming-iming dari Pak Bupati terbit ini, nah mereka merasa bahwa mereka sudah akan terbantu sekali karena di situ dijanjikan bahwa mereka akan diperlakukan secara manusiawi, terus kemudian dijanjikan mereka akan disembuhkan dengan terapi, ada tenaga medisnya, terus kemudian makan 3 hari gitu, terus kemudian juga mereka olahraga. Bahkan ketika ditanya seorang ibu yang sengaja menyerahkan anaknya ke sana berusia 22 tahun ya, ditanya oleh media, dia mengatakan bahwa merasa beruntung sekali Mas Hersu. Dia tidak tahu bahwa anaknya itu akan mendapatkan semacam perlakuan yang kekerasan yang menurut polisi, keterangan dari polisi itu dilakukan adalah dalam rangka untuk memberikan efek jera gitu. Jadi rupanya polisi juga sudah menanyai ya di sana kenapa kalau ini. Kebanyakan adalah sudah digunduli dan kemudian ada bekas-bekas memar di badannya itu. Padahal kalau di rehabilitasi tidak memakai cara itu begitu. Dan kemudian ketika ditanya apakah ibu tahu bahwa anak ibu itu disuruh bekerja secara gratis di perkebunan sawit gitu. Ibu itu malah mengatakan Mas Hersu, itu bukan bekerja. Itu anak saya disuruh olahraga dan dia memang harus olahraga katanya. Jadi di kebun sawit itu dia paling nyapu-nyapu atau apa itu memang harus olahraga supaya dia sembuh gitu. Tapi kan dia tidak digaji, ya tidak digaji. Anak saya kan di sana sudah gratis, semuanya fasilitas sudah dapat. Jadi bagian dari penyembuhan gitu. Nah, dia tidak tahu bagaimana kalau seseorang itu di kerangkeng di balik jeruji besi yang berukuran hanya sekian dan kemarin yang dievakuasi ada sekitar 27 orang yang dievakuasi dari lokasi oleh petugas begitu. Nah, inilah yang terjadi dan kalau saya sih melihatnya cukup aneh Mas Hersu. Karena menurut Kapolda Sumut yaitu Irjen Pol Pak Pancaputra mengatakan bahwa rupanya ada kerjasama antara Pak Terbit ini dengan pihak puskesmas begitu. Nah, kalau ada jadi petugas dari puskesmas gitu secara rutin akan memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kalau seandainya itu ada, kenapa pihak puskesmas yang tahulah SOP ya dari pekerjaan atau program semacam itu kenapa tidak menanyakan ini ada izinnya atau tidak? Kenapa ditempatkan di seperti ini? Karena saya tahu persis dulu saya pernah meliput juga Mas Hersu, itu orang yang di Pasung ya, itu petugas puskesmas juga memang rutin datang. Tapi dia sambil menghubungi dinas sosial agar yang di Pasung ini dibawa ke RSJ. Itu ada fasilitas gratis begitu. Nah, ini kan keadaannya walaupun tidak di Pasung, tapi
ada di dalam penjara dan harusnya dia tahu harusnya ini memang ada fasilitas panti rehabilitasi kok dari pemerintah juga begitu. Ya, ya, ya. Nah, di wawancara itu sendiri Mas Hersu, ini jadi saya lihat wah, ini ibunya juga bisa kena nih kayaknya. Karena ketika ditanya oleh pewawancara, Pak Terbit ini mengatakan bahwa bagaimana dengan makannya mereka, bagaimana dengan kehidupannya mereka sehari-hari. Oh, apa yang fasilitas yang kami berikan kepada mereka? Apa makanannya? Apa yang kami makan sehari-hari? Itulah yang kami berikan kepada mereka. Begitu. Semua fasilitas, dari semua fasilitas sampai fasilitas untuk agama, begitu ya. Untuk belajar tentang keagamaan, jadi yang misalnya beragama Kristen mereka juga akan diantar ke gereja, dan kemudian yang beragama Islam itu mereka akan didatangkan guru agama, itu katanya diberikan gitu. Tapi kita tidak yakin nih. Itu klaim itu ya, jadi klaim dari Pak. Klaim. Ya. Iya betul. Klaimnya dia begitu, dan dia menunjuk istrinya. Dia menunjuk istrinya. Seperti tadi di rekaman, dia mengatakan bahwa apa yang kita makan, ya mereka makan. Karena ibu ini kan orang kesehatan, dia mengatakan begitu. Saya nggak tahu apakah istrinya seorang bidan, dokter, ataukah tenaga medis, gitu ya, punya pendidikan demikian. Okay. Nah, jadi begitulah Mas Hersu, kurang lebih latar belakangnya. Kenapa ini tidak terungkap sejak lama, padahal sudah 10 tahun. Dan kemudian pengakuan dia sendiri sudah ribuan orang yang dia tangani, dan orang itu sepertinya ya diperlakukan kurang lebih sama seperti ini, dengan keadaan yang tidak higienis, makan hanya 2 kali, tidak digaji dan sebagainya. Ya, oke, ini supaya saya kira gini, banyak sekali mungkin penonton terutama yang tinggal bukan di Sumatera Utara akan bertanya-tanya, di mana sih Langkat itu gitu? Kok kayaknya seperti sebuah daerah non jauh di sana ada sebuah peristiwa pengerangkengan manusia, atau ada yang nyebut sebagai perbudakan modern itu, dan itu kok bisa berlangsung sekian lama dan kok dibiarkan terjadi gitu ya Mbak ya. Ini saya berikan semacam perspektif, kan Anda juga pasti pernah dulu meliput ke Aceh ya, waktu ketemu Aceh, Sumatera Utara, betul. Ya, Tengku Safei ya, waktu GAM. Saya ingat benar nih waktu Anda wawancara dengan pimpinan GAM di tahun berapa itu Mbak ya? Itu tahun 99 di hutan Pidi di Sigli ya. Oh, di Sigli, oke. Nah, bagi Anda yang nggak paham, ini sebenarnya Langkat itu nggak jauh dari kota Medan. Nih, saya pernah tinggal di kota Medan, tempatnya saya pernah menjadi kepala biro majalah editor waktu itu di Medan, begitu tahun 89 sampai 92 saya pernah tinggal cukup lama di Medan, dan juga sama dengan Anda sering sekali masuk di Aceh. Memang saya dulu ditugaskan di Medan itu berkaitan dengan DOM, daerah operasi militer di Aceh. Langkat ini sebenarnya nggak jauh dari Medan, itu hanya berbatasan dengan Binjai. Setelah Medan itu Binjai, itu kemudian Langkat gitu ya. Jadi ini jangan dibayangkan bahwa Langkat itu sebuah daerah yang remote area jauh dari mana-mana, enggak. Ini daerah kesultanan. Anda dulu ingat ya namanya Kesultanan Langkat, ada peristiwa saya kira revolusi sosial tahun 46, itu ada seniman yang sangat terkenal yakni Amir Hamzah yang dibunuh waktu itu kalau nggak salah oleh PKI ini pada tahun 46. Jadi ada revolusi sosial di Sumatera Timur pada waktu itu disebutnya gitu. Jadi ini daerah sebenarnya sudah beradab sejak lama, orang ada kerajaan, jadi ya sudah beradab lama. Dan kemudian ada satu sana ada guru tarekat yang sangat terkenal, itu Syekh Tuan Guru di Langkat, saya lupa namanya, tapi ada satu pesantren yang sangat ulamanya sangat karismatis, dan orang dari berbagai negara termasuk Malaysia, Singapura tuh banyak yang datang ke situ gitu ya. Kalau ada event-event, ada hall dan sebagainya, itu sangat meriah di sana. Dan Langkat ini juga kalau kita lihat komposisi penduduknya, orang kan kemarin saya jelaskan Pak di konten saya, namanya kok lucu ya Pak Bupati ini, Terbit Rencana Perangin-Angin. Jadi itu dari namanya itu adalah dia orang Karo, nih etnis Karo, kita sebutnya mungkin secara gampangnya salah satu sub etnis gitu di Batak, itu kan ada orang, kita ngebut seperti kan ada orang di Sumatera Utara kan selain Melayu itu ada orang Batak, orang Batak Karo, Batak Toba, Simalungun, Karo, kemudian ada orang Nias ya. Nah ini orang
orang Karo. Memang namanya orang Karo itu unik-unik dan lucu-lucu. Nah, gitu. Ada yang namanya senjata bangun. Ada yang ini, jadi namanya betul yang itu terbit rencana perangin-angin. Jadi sepertinya namanya ada mengandung sejarah ya. Ya. Sejarah bagi keluarga atau orang Bagi tuanya. keluarganya gitu. Biasanya mereka melihat apa nih? Nanti ada meja ginting, ada meja bangun atau apa gitu-gitulah nama. Bisa seperti orang Indian ya Mas Ersu. Oh gitu juga ya. Misalnya pas melahirkan ada elang terbang, kemudian si elang terbang kayak begitu ya. Kira-kira mirip seperti itu. Jadi namanya memang nggak salah. Ini orang pasti bingung ketika membaca beritanya terbit rencana perangin-angin. Ini yang namanya yang mana? Ya namanya itu terbit rencana perangin-angin. Dan Langkat ini sekarang kemarin saya ngobrol dengan seorang teman dari Langkat, dia menyebutkan bahwa komposisi penduduknya meskipun itu daerah Melayu, Kesultanan Melayu, tapi ternyata yang terbanyak itu orang Jawa. Itu transmigran, dan kemudian orang Karo, itu orang Karo yang nomor 2, dan kemudian ada orang Melayu sendiri. Tapi memang secara politis saya baca-baca ini memang banyak orang Karo yang menjadi penguasa di situ, jadi bupatinya gitu sebelumnya. Ini untuk memahami ya. Jadi ini bukan di daerah yang non jauh di sana, remote area gitu, far away kan gitu kan. Langkat ini kota, pernah menjadi kesultanan gitu ya di masa lalu. Masjidnya keren, masjidnya unik. Kalau Anda pernah lewat sana menuju Aceh misalnya melintas itu ada satu masjid. Iya, lewat Langkat betul. Agungnya, dan ya. Pak Terbit ini saya rasa dia adalah seorang tokoh daerah ya. Iya. Dia tokoh daerah karena sebelumnya dia adalah juga ketua DPRD. Iya Mbak. Gitu. Ketua, dan dia ketua DPD Golkar sekarang ya, ketua DPD Golkar di sana. Dan dia pengusaha Mbak. Jadi tadi Anda sebut bahwa pengusaha tajir. Tajir ini salah satu kepala daerah terkaya gitu ya. Betul. Yang melaporkan harta kekayaannya itu 85 miliar, tapi media banyak juga menyebut sampai 100 miliar. Dia punya kebun kelapa sawit, tempat tadi orang-orang yang katanya direhabilitasi dipekerjakan, dan kemudian juga dia pengusaha sirtu, pasir dan batu. Nah, gitu. Ya. Kalau kita melihat wawancaranya itu Mas Ersu, yang tanggal 23 Maret 2021 dan diunggah di Info Langkat itu tadi, kalau kita mau membaca komentar-komentarnya itu beragam, dan yang tidak setuju dengan isi pembicaraan dia itu langsung menuding bahwa ini enggak istilahnya koruptor gitu. Ini nggak lama lagi, tunggu saja ditangkap kayak begitu. Loh, kok itu padahal setahun yang lalu ya sudah ada yang ngomong gitu ya. Terus kemudian ini adalah kebohongan gitu. Ada komentar begitu juga, ini adalah kebohongan. Karena orang-orang itu diperlakukan seperti budak, dan kemudian mereka juga dipukulin, mereka juga dipekerjakan, nggak dibayar. Itu padahal hampir 1 tahun yang lalu, ternyata masyarakat sana sudah ada yang aware terhadap masalah ini. Nah, sebaliknya ada juga yang mendukung Pak Bupati. Jadi nggak sedikit yang sayang kepada Pak Bupati ini. Mereka justru berterima kasih, Mas Ersu. Mereka mengatakan terima kasih karena sudah tulus membantu masyarakat, menyadarkan mereka untuk sembuh dari narkoba dan sebagainya. Jadi memang perlu penyelidikan lebih lanjut ini. Karena sepertinya sudah diketahui luas, tapi kenapa tidak ada tindakan kalau memang ini salah ya? Ya, dan ada kan laporan dari Migrant Care yang melaporkan ke Komnas HAM tentang adanya dugaan perbudakan manusia ya, dan mereka punya bukti-bukti ada penyiksaan kan? Betul. Ada penyiksaan, dan sebenarnya kalau kita mau lihat, saya baca-baca juga. Kapan ada semacam panti rehabilitasi yang palsu begitu, katakan begitu, ternyata banyak loh Mas Ersu. Jadi ini masyarakat harus waspada nih. Ternyata banyak sekali. Bahkan belum lama ini yang ada tuh ada di Sawah Besar di Jakarta. Jadi dan itu nggak hanya hanya satu ruko. Itu ada beberapa ruko yang tulisannya adalah menerima pengobatan atau rehabilitasi untuk narkoba. Dan itu tarifnya adalah kalau seandainya mereka itu diinfus, itu sekali infus 600.000. Kalau suntik itu 300.000, dan kalau obat itu 50.000. Dan itu ilegal. Jadi orang kan mungkin gimana caranya ya untuk sembuh, kalau misalnya sengaja itu mahal gitu ya. Padahal ada juga itu yang RSKO milik pemerintah itu kan ada begitu. Orang tapi tidak tahu, dan kemudian ya banyak kalau kayak Pak Bupati ini cenderung kita melihatnya sampai saat ini ya data-datanya memperlihatkan bahwa dia
memperalat atau memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu orang-orang itu dipekerjakan, di sela-sela itu dipekerjakan di kebun sawit sampai 10 jam dan kemudian ketika pulang dikerangkeng lagi begitu. Dan tidak ada kewajiban untuk membayar mereka. Ya. Oke, jadi ada 2 kasus nih setidaknya ya. Kalau kasus korupsinya ini bukan OTT ya, tapi ditangkap karena dia sempat kabur ketika mau ditangkap. Jadi ada kasus OTT-nya, ada kasus korupsinya, dan ada kasus kemungkinan dia perbudakan manusia ini ya. Ya, kakaknya juga ditangkap. Ya. Kakaknya itu dalam sebagai broker untuk untuk jual beli jabatan. Tapi si pembayar proyeknya ya, kan ini soal pengadaan dan jasa. Oh, proyek ya, bukan jual jabatan ya, proyek ya. Kalau kakaknya ini ya itu tadi yang untuk jabatan, tapi kemudian kalau untuk yang suppliernya ini marganya perangin-angin juga. Apakah ada masih saudara, kerabat atau apa, kita masih belum tahu. Ini menarik, tapi mudah-mudahan jangan kasus kejadian dari tangkap tangan tapi kemudian nanti oleh KPK dituntut ringan. Ini karena sedang heboh juga yang dengan kasus Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Nah, kan ini ITW sedang protes kenapa dituntutnya sangat ringan banget, tuntutannya aja ringan, ya tapi nanti tergantung pada hakim, karena hakim juga bisa menjatuhkan vonis. Biasanya sih lebih ringan dari tuntutan, tapi bisa juga lebih berat. Gitu. Jadi kita ikuti saja, tetapi concern kita adalah bahwa korupsi memang harus diberantas, dan meskipun sejak awal saya personal sudah tidak terlalu berharap banyak dengan KPK karena adanya revisi undang-undang, mereka kemudian dijadikan ASN, ya tapi lumayanlah masih ada yang ditangkap begini levelnya, level bupati yang ditangkap. Oke, kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agi, berkaitan dengan Sentul City. Ini rupanya betul-betul Sentul City ini banyak sekali persoalan tanah ya. Dia bukan hanya soal tanah dengan warga di sekitarnya, tapi juga ada sengketa dengan para konsumen dia yang membeli properti di Sentul City. Jadi ini menurut saya sebenarnya agak mengejutkan buat saya ya. Kenapa? Karena ini kan Sentul City itu perusahaan publik gitu ya. Perusahaan publik dan melantai di bursa saham. Ini kalau di negara-negara yang aturannya tegas, misalnya seperti Amerika, dia harusnya sudah disuspend ini disuspend ya. Aninya penjualan sahamnya. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang sudah masuk ke bursa saham itu harusnya secara legal formal dan sebagainya itu udah beres, clear ya, clear and clean lah gitu, tidak ada persoalan semacam ini. Nah, bagaimana mungkin ada perusahaan yang punya banyak masalah begini dia bisa melantai di bursa saham Jakarta? Saya kira ini penting juga catatan buat otoritas kita. Kalau bursa saham itu di mana? Di bawahnya OJK ya Mbak ya? Kalau saham ya? Iya, pengawasannya ya OJK atau langsung di bawah Kemenq ya Mas Hersu? Oke, saya nggak. Kan itu Bapepam ya? Atau di bawah Bapepam? Ya, saya nggak begitu paham soal ini, tapi yang jelas ini ada persoalan juga yang serius gitu. Nah, sekarang ini menjadi menarik karena ternyata kasus itu rupanya sudah dilaporkan Komisi 3 ya Mbak ya, pada tanggal berapa? 19 Januari ya. Di situ ada Pak Tumilaar juga yang hadir gitu ya sebagai luar biasa. Iya. Nah, sebagai penasihat warga. Rupanya pada waktu itu nggak terlalu menarik perhatian publik gitu ya, karena itu berlangsung di Komisi 3 dan sekarang komisi kan banyak juga dilangsungkan itu secara daring ya, tidak ada yang datang tapi daring, dan wartawan juga mungkin tidak banyak menyimak gitu. Tapi ini menjadi meledak setelah kita bongkar-bongkar. Saya tadinya juga penasaran, tadi pagi saya chat Pak Junior Tumilaar, ini ada apa nih Jenderal, saya bilang gitu, tapi belum direspon oleh beliau soal ini. Tapi kemudian setelah saya cari-cari datanya, juga Anda kirim tadi link beritanya. Nah, ini link berita telah terjadi pada tanggal 19 Januari. Ini saya kira sangat menarik. Ada 2 hal yang perlu saya soroti. Tentu saja berkaitan dengan Sentul City sendiri, karena kalau saya mengikuti perbincangan di Komisi 3, banyak sekali dugaan-dugaan adanya kong kali kong dengan para aparat penegak hukum. Dan di situ, kalau dari teriakan Pak Junior, bahkan Pak Junior menyebut salah koleganya nih sebagai seorang jenderal. Rio ya, Jenderal Rio. Yang disebut bekerja di Dinas Intelijen, gitu ya nyebutnya ya kalau nggak salah. Bais ya katanya. Bais. Nah, kalau di Bais itu kan berarti di instansi TNI. Nah, ini perlu saya kira militer untuk mulai membuka juga. Pak Andika kan juga
rada gaya-gayanya rada mirip Pak Anu nih, mirip Pak Listio Sigit ya di kepolisian ya. Begitu ada kasus langsung dibuka. Tanggap. Ya, ya kasusnya kemarin misalnya dalam kasus apa satelit orbit dugaan satelit. Ya, Betul. Pak Andika kan langsung datang ke Kejaksaan Agung juga memberikan support gitu dan dia mengatakan bahwa kemungkinan ada anggota TNI yang harus ditindak. Nah, kasus ini saya kira perlu dibuka gitu. Dan kemarin ketika ribut-ribut di Manado kan sempat ditarik Pak Junior Tumila Ardi, ditarik dari jabatannya di sebagai Irdam Kodam mereka di Manado, dia ditarik menjadi staf khusus dari Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, dan sempat diperiksa oleh Denpom tapi tidak ada tindakan. Artinya dianggap dia cukup hanya dicopot jabatannya karena apa? Mungkin secara prosedur dianggap menyalahi prosedur, tapi secara substansi dia benar gitu karena dia mau. Secara moral dia pejuang. Ya, jadi ini wise lah cara pendekatan yang semacam ini karena menurut saya kemarin kalau sampai kemudian Pak Junior itu di sidang militer dan sebagainya, reaksinya bukan hanya dari kalangan rakyat, tetapi kalangan internal TNI juga bisa jadi persoalan karena menurut saya itulah prototipe dari seorang tentara pejuang. Nanti sekarang kembali lagi ini dan kalau dulu dia konfliknya dengan polisi, sekarang ini dia konfliknya dengan TNI sendiri gitu. TNI. Menarik. Tapi saya juga menyimak bincangan di Komisi 3. Memang ini sangat menarik kasusnya Sentul City ini. Mereka para pengacara mereka yang jadi korban ini menduga itu ada semacam kerjasama antara mulai dari aparat kepolisian, kemudian petugas BPN, ya, karena bagaimana mungkin gitu Sentul City itu bisa menguasai lahan, sementara mereka sendiri bisa mendapatkan sertifikat HGB ya kalau nggak salah. HGB. Tapi mereka nggak pernah sebenarnya secara fisik menguasai lahan itu. Lahan itu secara turun-temurun dikelola oleh warga, ditempati, dan sudah dimanfaatkan oleh warga dan kan ada hukumnya itu kalau nggak salah. Dulu pernah juga ada penjelasan dari BPN bahwa untuk tanah-tanah yang macam itu soal penguasaan lahan itu justru juga menjadi penentu siapa yang berhak untuk mengelola itu. Kan lucu memang kalau ada lahan yang sudah dikelola oleh rakyat secara turun-temurun, kemudian tiba-tiba dia bisa diusir saja gitu. Ini kan azasnya manfaat ya Mbak ya. Kalau tanah-tanah yang nganggur itu, kemudian ada yang mengelola sekian tahun dan tidak ada klaim atau komplain, itu yang berhak yang mengelola. Kemudian saya tadinya kok enak ya orang tiba-tiba menduduki. Tapi sekarang saya kira ini soal azas manfaat gitu, karena tanah-tanah itu dibiarkan sekian tahun terbengkalai kan bagi negara juga merugikan gitu ya, tidak bermanfaat dan kemudian juga tidak memberikan masukan pada negara. Nah, dalam kasus ini kan kita tahu banyak sekali pengusaha besar itu menguasai tanah sangat luas, menjadikan semacam bank tanah gitu. Bank tanahnya beda simpanan dan kemudian ini diagunkan lagi mereka ke bank. Ini gila banget, ini kasus-kasus semacam itu sebenarnya kasus-kasus semacam itu banyak di HGU Mas Ersu, yang HGU kelapa sawit, HGU untuk tanaman industri dan sebagainya itu. Dan kan ada ketentuannya kalau berapa tahun sesudah mendapatkan hak penguasaan untuk HGU, seandainya tidak dimanfaatkan, bisa ditarik kembali otomatis oleh pemerintah, oleh negara begitu. Tapi mereka itu tidak dimanfaatkan pun mereka surat izin untuk pengelolaan itu tadi bisa diagunkan ke pemerintah gitu dan dapatnya jadi ke bank ya, kacau sekali. Ya, enak banget ya mereka ini ya. Mereka mengajukan izin, para konglomerat ini mengajukan izin buat mendapatkan HGU, kemudian tanah itu nggak dikelola nggak apa, tapi sebenarnya kemudian digunakan untuk agunan minjem ke bank gitu. Jadi sebenarnya dan mereka hanya membayar sekitar 5% begitu, hanya sekitar 5% dari nilai tanah. Padahal nilai tanah itu juga pasti NJOP-nya sudah rendah sekali. Tapi terus kemudian diagunkan ke pemerintah, diagunkan ke bank dengan nilai yang tinggi. Begitu. Jadi kan sudah langsung impas sebenarnya. Tanpa diusahakan apapun sudah balik itu modalnya. Bukan balik, untung gede. Untung. Dan ini juga sudah jadi rahasia umum, ini ada semacam cashback lah gitu untuk para pejabat di perbankan yang memberikan semacam ini, karena
nggak ketat-ketat amat, beda dengan rakyat biasa ya. Kalau rakyat biasa mengajukan pinjaman ke bank itu, waduh, betul-betul jelimet anunya ya, gunanya dan sebagainya, administrasinya sangat jelimet. Nah, gini-gini saya kira Pak Junior ini tampil sebagai seorang hero gitu buat Pak Junior. Nah, jadi ada figur-figur semacam ini. Saya tahu beliau ini sebentar lagi akan pensiun gitu, tapi kelihatannya beliau sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal semacam itu. Bagi beliau ketika terjadi apa-apa tersentuh moralitasnya, nilai-nilai dia sebagai seorang tentara. Betul. Mas Hersu, apa sebaiknya kita setel juga ini kemarin video dari Pak Junior? Ya, Pak Junior ya, ini yang ketika beliau marah-marah ya di sana. Pokoknya datang ke lokasi Sentul ya, kita coba tonton dulu. Ada lahan masyarakat, pagarnya, lahannya dirusak oleh PT Sentul City dengan alat beratnya didukung oleh para preman. Jadi mohon diketahui juga bahwa pendoseran perusakan lahan ini dibackingi oleh oknum seorang Brigjen, namanya Brigjen TNI Rio. Menurut informasi bertugas di Bais, membackingi karena kemungkinan besar dia mendapatkan lahan dan rumah. Saya mendapat informasi langsung dari senior juga. Siap. Oke, jangan masuk. Karena Republik Indonesia punya pemerintahan. Sentul City bangsa kau. Mana Brigjen Rio? Pengkhianat bangsa kau. Saya relakan nyawa saya untuk kalian. Nah kan dari situ Pak Junior, saya ini siapa sampai kemudian saya mendapatkan video yang sama ketika dia menyampaikan ini permohonan kepada Bang Yos ya. Saya belum tahu apa kaitannya, kenapa dia menyebut nama Bang Yos, apakah Bang Yos juga punya lahan di situ gitu. Saya sudah kirim juga video ini ke Bang Yos, sampai sekarang belum ada respon ini ya. Biasanya cepat nih Bang Yos kalau begini-begini direspon, tapi belum ada responnya. Jadi kalau Bang Yos sempat nonton, segera tolong dijawab Bang Yos apa yang terjadi. Luar biasa Pak Junior ini. Jadi dia pasang badan, bahkan bersedia bertaruh nyawa begitu ya. Itu kalau di dalam Islam mungkin semacam jihad gitu. Itu pahalanya besar sekali. Iya kan Mas Hersu? Iya. Oke, saya kira dua topik ini akan bergulir nih Mbak soal kasus. Mas dua-duanya akan bergulir. Jadi kalau kita karena kalau yang Pak Junior ini kan Mas Hersu kemarin langsung ada rapat pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPD RI ya. Oh langsung ya? Ya langsung kemarin tanggal 25 ada rapat membahas soal Sentul City ini antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPD, dan kemudian juga kesanggupan dari Komisi 3 akan meninjau langsung ke lokasi yang menjadi sengketa itu tadi begitu. Ya. Jadi ini akan bergulir, kita amati. Sementara kasus Pak terbit rencana perangin-angin ini juga bergulir, tapi saya kira mungkin relatif akan cepat selesai ya dibandingkan dengan kasus Sentul City ini. Sentul ini ingat ya kasus yang melibatkan Bung Rocky Gerung. Iya betul. Dan satu lagi saya jadi ingat Mas Hersu, kita dari sini saja kita ya, kalau seandainya kita lihat betapa ya Pak Junior tidak pernah mengatakan bahwa NKRI harga mati dan sebagainya, tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi, lebih nasionalis, lebih Pancasilais. Tapi apa yang dia lakukan itu benar-benar langsung menyentuh ke dada kita gitu. Nangis kita ngelihat beliau marah-marah sampai harus ditenangkan, dipeluk. Itu rasa nasionalismenya itu luar biasa. Sementara orang-orang pejabat, oligarki dan konco-konconya yang sering memasang slogan NKRI harga mati begitu, terus kemudian yang menurut penilaian dia itu tidak pro NKRI dan tidak Pancasilais, silahkan hidup di luar sana gitu. Kelakuannya menjadi korupsi Mas Hersu, bahkan menjadi pelaku perbudakan. Ya, backing pengusaha, ya backing pengusaha nakal di Sentul gitu-gitu ya. Ya. Iya, mengobrak-abrik
taruhlah dalam tanda kutip gitu ya, memainkan pilkada gitu kan, kata Pak Mahfud juga, mereka dikendalikan, pengendali untuk siapakah yang nantinya akan keluar sebagai pemenangnya, sebelum berlangsung pun sudah tahu siapa pemenangnya, seperti itu. Jadi ini kita perlu telaah lagi, dan kita hati-hati kalau ada orang mengklaim NKRI harga mati, sebaiknya penonton off the record langsung bilang, oh apa betul dia seperti itu, begitu. Rasa-rasanya yang menghuni taruhlah tahanan-tahanan KPK itu banyak yang mengatakan dirinya NKRI harga mati. Mereka orang-orang partai dan dari oligarki. Ya. Bahkan dulu ingat ketika muncul tweet bom Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Banyak kan? Ya kan? Ya, itu banyak sekali ya pakai twibon seperti itu. Dan nggak lama kemudian mereka ditangkap KPK karena koruptor. Jadi jangan mudah membawa slogan-slogan NKRI harga mati, kemudian saya Indonesia, saya Pancasila, karena kelakuan Anda sebenarnya tidak mencerminkan itu. Jadi membuat inflasi Pancasila dan NKRI harga mati. Dan tanpa kita bicara pun, kita itu melalui konten-konten ini kita selalu mengingatkan bahwa kohesi kita sebagai bangsa ini, ya, itu yang sekarang mengalami pembelahan, itu sangat membahayakan buat NKRI harga mati yang sering Anda gembar-gemborkan itu. Oke, lagi kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak ya. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Agi Beta. Dan saya Harsono Arif. Sampai jumpa lagi. Salam 0%.